sampai pemerintahan desa juga memiliki berbagai program kegiatan yang terkait dengan penurunan stunting. Dengan demikian, intervensi yang sifatnya multi-sektor dan multi-government level tidak mungkin terlaksana dengan baik tanpa kerja kolaborasi. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para bupati, wali kota yang baru saja menyatakan komitmennya untuk melakukan percepatan penurunan stunting di wilayahnya. Karenanya UMKM adalah kunci dalam mengakselerasi ekonomi syariah yang harus diperhatikan, dijaga dan dikembangkan secara serius oleh kita bersama. Pengembangan UMKM industri halal adalah bagian penting dari upaya pencapaian visi Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia. Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pasar produk halal saja, tapi bisa menjadi produsen produk halal yang dapat mengekspor produk-produk halalnya ke seluruh penjuru dunia. Bagaimana pernah saya sampaikan bahwa untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan peningkatan kapasitas dorongan untuk menjadikan UMKM industri halal sebagai bagian dari rantai nilai industri halal global atau global halal value chain. Kemiskinan ekstrim ini mengacu pada definisi yang digunakan oleh Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu 1,9 US dollar purchasing power parity per hari. Dengan menggunakan definisi tersebut, tahun 2021 ini tingkat kemiskinan ekstrim di Indonesia adalah 4% atau 10,86 juta. Ya, pengulangan telaah ulang ini masih bisa dipakai. Ini sudah tidak sesuai lagi, sehingga terus diupdate sesuai dengan kondisi yang kita hadapkan. Itulah barangkali langkah-langkah kita yang kita mengadakan pertemuan Mukernas atau merumuskan Munas, maka kita harus melakukan ini yang kedua tentu. Yang ketiga yang maksud saya itu setelah khitanya, setelah harakahnya, ya hal-hal yang harus diislahkan atau al-mustaslahat, itu. Saya harap begitu. Saya juga menggunakan kesempatan ini untuk menyeberangi dari Istiqlal ke sini, yaitu terowongan silaturahim. Ini saya merasakan terowongan ini punya makna yang dalam, bukan saja hanya sekedar lambang, tapi memberikan inspirasi terbangunnya kerukunan antar umat Islam yang direpresentasikan oleh Istiqlal dan juga masyarakat untuk umat Katolik yang direpresentasikan oleh puluhan ribu alumni yang tersebar dan berkarya serta mengabdi di berbagai bidang kehidupan. Hadirnya alumni kami di berbagai sektor kehidupan ini menjadi catatan penting bahwa alumni kami memiliki peran dan kontribusi bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Peran positif alumni kami ini harus terus dipertahankan melalui partisipasi aktif dan kontribusi dalam memecahkan berbagai permasalahan masyarakat dan bangsa, bersinergi bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendorong percepatan pembangunan nasional dan kemajuan bangsa. Saya mendorong UNUSA sebagai perguruan tinggi yang merupakan lembaga riset dan inovasi untuk dapat terus berinovasi dan melakukan penelitian di bidang kesehatan yang dilaksanakan melalui pola kemitraan dan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri yang difasilitasi oleh pemerintah guna dapat membangun komitmen
menuju kemandirian riset dan produksi vaksin dalam negeri untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19 di tanah air. Selain itu, situasi pandemi COVID-19 ini juga harus dipandang sebagai peluang untuk memberikan kesempatan bagi seluruh mahasiswa UNUSA, khususnya para mahasiswa dan dosen serta peneliti di bidang kesehatan, untuk dapat mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi dalam mengatasi persoalan bangsa melalui kegiatan seperti sosialisasi penanganan COVID-19, menjadi relawan tenaga kesehatan, vaksinator, dan penggalangan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19, dan ikut serta dalam pemulihan dampak pandemi di tingkat masyarakat.